Jadi untuk yang pertama di sini ada definisi hukum, kedua disiplin hukum, ketiga macam-macam hukum, keempat aspek hukum, dan keterkaitannya dengan pelayanan praktik bidan dan kode etik. Oke, selanjutnya definisi hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tertib serta memberikan sanksi yang tegas. Lalu selanjutnya, Definisi hukum menurut para ahli. baik, untuk yang pertama menurut Dr. Hannes Utrecht SH, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. Dalam hukum terdapat 3 unsur pokok, yaitu unsur penguasa, unsur kewajiban, dan unsur kekuatan. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Erzurum Rousseau, hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang, atau memaksa dalam memberikan sanksi hukum. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu Abdul Qadir Muhammad, hukum merupakan semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum. Selanjutnya, di sini ada hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat ada 2 ya. Untuk yang pertama ada etika hukum dan moral, yang kedua ada etika dan hukum memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini bisa kita baca masing-masing ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu disiplin hukum. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu suatu sistem ajaran tentang hukum. Yang kedua, ilmu hukum merupakan suatu bagian dari disiplin hukum. Lalu di sini ada bagian disiplin hukum. Yang pertama ada ilmu hukum. Di sini ada kaidah hukum, kenyataan hukum, dan pengertian hukum. Lalu yang kedua ada filsafat hukum, yaitu sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan. Lalu yang ketiga yaitu politik hukum, yaitu arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksana dan penerapan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu istilah-istilah hukum. Yang pertama ada legislasi, yang kedua lisensi, yang ketiga deontologi, keempat hak, kelima institusional, dan keenam benefisensi, yang ketujuh malefisiensi, yang kedelapan malpraktik atau lalai. Lalu di sini ada hukum menurut bentuknya. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan dicantumkan dalam perundang-undangnya. Lalu hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam undang-undang. Lalu menurut sifatnya hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur ialah hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Lalu hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Lalu menurut sumbernya hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur perhubungan antar negara, dan hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Oke, lanjut ke pembahasan yaitu disiplin hukum kesehatan, yaitu berbagai ketentuan hukum telah ditetapkan untuk mengatur upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang kemudian melahirkan disiplin hukum yang khusus dalam bidang kesehatan, yakni hukum kesehatan. Lalu menurut Lenin, hukum kesehatan berbagai keseluruhan, yaitu aktivitas studi riset dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Lalu hukum administrasi, yaitu hukum administrasi mencakup ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan.
Selanjutnya, hukum administrasi antara lain mengatur tentang pertama, sistem kesehatan nasional, untuk yang kedua, tenaga kesehatan, ketiga, penyelenggaraan upaya kesehatan, keempat, penyelenggaraan rumah sakit, dan yang terakhir yaitu perizinan praktik swasta. Baik teman-teman, selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana yaitu mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan dengan disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Lalu hukum pidana ini antara lain mengatur tentang yang pertama yaitu pengguguran kandungan, yang kedua penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan yang ketiga pencernaan limbah industri dan lain-lain. Lalu hukum perdata, yaitu hukum perdata mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Lalu hukum perdata antara lain mengatur tentang yang pertama itu perjanjian pelayanan kesehatan, yang kedua hubungan hukum antara dokter atau bidan dengan pasiennya, yang ketiga gugatan ganti rugi karena pelanggaran hukum kesehatan. Lanjut saja ke pembahasan yaitu pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi. Yang pertama yaitu segala kebijakan hukum yang ada tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Kedua, hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis sehingga antara hukum dan etika tidak memiliki keterkaitan. Lalu, aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Pertama, ada dasar hukum dalam praktik kebidana yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar, maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu hukum dasar dalam praktik pelayanan kebidanan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pernyataan secara umum yang menjadi landasan terbentuknya spesifikasi dari peraturan undang-undang. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu di sini kita bisa baca bersama-sama ya teman-teman. Di sini sudah ada konflik moral. Untuk konflik moralnya yaitu bidan melakukan tindakan pengobatan kepada klien, padahal tindakan itu bukan wewenang bidan. Untuk dilemanya, jika pasien melakukan tindakan pasien tersebut melakukan pelanggaran kode etik bidan, jika tidak dilakukan bidan tersebut